Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Puanggi. Kali ini saya akan membahas salah satu nabi yang bergelar Ulul Azmi ya. Dari 25 nabi itu tidak semuanya bergelar Ulul Azmi. Hanya 5 ya teman-teman. Kenapa diberikan Ulul Azmi? Nabi itu mendapatkan ujian, tekanan yang amat sangat tinggi, makanya sama Allah dimuliakan dengan gelar Ulul Azmi ya, dan diberikan mukjizat juga. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ini tergolong sebagai nabi yang bergelar Ulul Azmi tadi yang saya jelaskan. Ibnu Katsir melalui Qasas Al-Anbiya mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Ibrahim bin Torek, berasal dari Kasar Nahar ya. Ibunya bernama Buna binti Kartiba bin Karsi yang berasal dari Bani Afka Khasyah. Dijuluki juga Nabi Ibrahim alaihissalam ini Abul Anbiya karena Nabi Ibrahim ini adalah seorang ayah dari salah satu nabi juga, yaitu Nabi Ismail alaihissalam ya, artinya bapak para nabi ya teman-teman ya. Nah, sebagai nabi Ibrahim ini dilahirkan juga di tengah masyarakat yang zahiliyah ya, masyarakat yang amat sangat masih diterangi dengan kegelapan ya, belum ada kata penerang ya, masih jahil, masih bodoh. Nah, raja yang berhadapan dengan Nabi Ibrahim ini Raja Namrud. Titik poin terbesar ini Raja Namrud dan pengikutnya ini adalah salah satu ya umat ya Nabi Ibrahim yang belum mengenal Rob atau Allah Subhanahu wa taala dan amat sangat ya mencintai berhala. Berhala ini patung yang disembah berlebih-lebihan ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini sangat memikirkan bagaimana nanti umatnya agar lebih bisa cepat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kekafiran dan kekufuran ya teman-teman. Suatu hari Nabi Ibrahim mendengar bahwa Raja Namrud akan melakukan pesta besar ya di kerajaannya. Nabi Ibrahim yang cerdas mengambil kesempatan karena semua orang sibuk dalam hingar-bingar pesta yang terus-menerus ya, semalaman suntuk itu ya. Langsung Nabi Ibrahim bergegas mengambil kesempatan untuk menghancurkan berhala dari Raja Namrud. Semuanya dihancurkan ya. Tapi ada satu berhala yang dia sisakan, yaitu yang paling besar ya, berhala yang amat sangat dicintai oleh Raja Namrud ya. Kapak bekas menghancurkan berhala-berhala lain disangkutkan atau digantungkan di kepala dan letaknya dekat bahu ya teman-teman ya. Juga tangannya juga di berhala itu satu ya, jadi disisakan satu. Nah, besok paginya Raja Namrud yang selesai pesta mengecek dong berhalanya untuk beribadah. Betapa kagetnya Raja Namrud melihat semua berhalanya hancur lebur ya. Raja Namrud yang memang sudah tahu bahwa Nabi Ibrahim ini menyembah Allah Subhanahu wa taala dan salah satu masyarakatnya atau warganya nih kalau bahasa Indonesianya ya, yang gak mau taat menyembah berhala, ini tinggal sisanya si Ibrahim alaihissalam beserta umat Allah Subhanahu wa taala ya. Langsung Nabi Ibrahim itu dipanggil ya oleh Raja Namrud. Semua pasukan, punggawa dan pengawalnya disuruh menjemput paksa Ibrahim. Jemput Ibrahim alaihissalam ya kan. Pasti dia pelakunya. Jemput Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijemput gak main-main ya. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Betapa beratnya ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Langsung disidang di depan masyarakat. Apa alasan Raja Namrud menyidang Nabi Ibrahim alaihissalam di depan masyarakat? Agar masyarakat atau umat ya penyembah berhala ini paham, ini loh kata Raja Namrud yang menghancurkan Tuhan kita, berhala-berhala kesayangan kita yang kita sembah. Raja Namrud tidak mengelak sama sekali atas tudingan dari Raja Namrud ya. Ditanya oleh Raja Namrud, "Wahai Ibrahim, kenapa kau hancurkan berhala-berhalaku?" Ya, Raja Namrud
Raja Namrud berkata berulang lagi, Wahai Ibrahim, mengapa kau hancurkan berhalaku? Ibrahim alaihissalam, ya Nabi kita tercinta, menjawab, tidak, bukan saya, ya kan? Raja Namrud marah dan geram, kesel, ya, hatinya gundah, sebel juga, ya, ibaratnya tingkat dewa, ya. Benar kamu tidak menghancurkan berhala? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan santainya, tidak, bukan saya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, saya tidak pernah, ya. Belum disampaikan sampai habis, Raja Namrud bilang, lalu siapa, ya, yang berani ini menghancurkan Tuhan saya, si berhala ini, Tuhan yang saya agung-agungkan, kata Raja Namrud. Di situ, ya, ada satu Tuhanmu berhala itu, dia memegang kampak, ya kan? Dialah yang pasti menghancurkan semua berhala sini. Hei, wahai Ibrahim, kata Raja Namrud, jangan bodoh kamu. Mana mungkin patung ini yang menghancurkan semuanya. Dengan, ya, rahmatan lil alamin, ya, baiknya Allah mencerdaskan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, jika aku bodoh, siapa yang lebih bodoh? Yang kau sebut tadi patung yang tidak bisa mendengar, melihat, berbuat apapun kepadamu, itu yang kau sembah dan kau puja bersama umatmu. Tidak ada kebaikan untuknya dan untukmu, dan tidak bisa ada daya serta upaya untuk melakukan pertolongan kepadamu. Kau sembah dia, ya. Kau jauhi semua rahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang bodoh? Kamu atau aku, wahai Raja Namrud? Masya Allah, mendengar itu nggak main-main. Langsung Raja Namrud bilang, ya, hadirkan semua, ya, pengawal kerajaan, ikat badan Ibrahim alaihissalam dengan kayu bakar, bakar semua. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki ketaatan kepada Allah hanya bisa terdiam. Badannya diikat, teman-teman, ya, di bawahnya sudah api yang menyala-nyala. Wajarnya manusia, teman-teman, kalau bukan dia seorang nabi yang cinta dan taat kepada Allah, pasti akan mohon matikan api, tapi tidak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Dia tetap taat. Lalu dia berdoa kepada Allah, Ulhayana rukuni ba'dan wassalam ala Ibrahim. Artinya, api ini dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Mendengar doa itu, malaikat pun dengan izin Allah menurunkan hujan, padamlah api itu, timbullah rasa dingin Nabi Ibrahim. Masya Allah, ya. Kemarahan Raja Namrud tidak menyurutkan hati, jiwa, dan logika Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyerukan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita belajar bahwa mensiarkan agama Allah pasti ada tantangannya. Membuat kebaikan itu tidak mudah, tidak seperti kita berbuat kezaliman. Karena kenapa? Beda. Surga itu adalah hadiah buat orang-orang yang bertakwa. Tidak ada yang instan di dalamnya. Semua adalah bentuk ketakwaan dan kecintaan Allah. Akumulasi dari pengabdian kita di dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Semoga dengan kisah Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah, tidak mau menyekutukan Allah, ini terbawa euforianya sampai kita di akhir zaman ini, bahwa tidak ada satu pun alasan bagi kita, baik dalam kesempitan, kesulitan, dan kelapangan, untuk menduakan Allah dengan sesuatu. Ingat, ya, kafir dan kufur itu dekat, apalagi murtad, ya. Na'udzubillah min zalik, ya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang bermula tanpa akhiran.
Dialah yang menciptakan kita dengan kebaikan. Dan ingat, apapun yang kita punya ini hanyalah titipan. Jangan pernah takut dengan kesulitan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.